Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai teman-teman. Di sini saya Harfian Septiani Aisyah Putri dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 21 akan menjelaskan mengenai materi jaringan komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelompokan jaringan komputer. Baik. Apa itu pengertian dari jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Lalu, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai jaringan komputer LAN. Apa itu jaringan komputer LAN? LAN atau yang biasa dikenal dengan Local Area Network adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Pada sebuah LAN, setiap node atau komputer mempunyai daya komputasi sendiri, berbeda dengan konsep DAM terminal. Setiap komputer juga dapat mengakses sumber daya yang ada di LAN sesuai dengan hak akses yang telah diatur. Sumber daya tersebut dapat berupa data atau perangkat seperti printer. Pada LAN, seorang pengguna juga dapat berkomunikasi dengan pengguna yang lain dengan menggunakan aplikasi yang sesuai. Ini adalah gambar dari Local Area Networking atau LAN. Lalu, saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian jaringan komputer LAN. Yang pertama yaitu keuntungan menggunakan jaringan LAN. Mempunyai banyak keuntungan seperti lebih irit pengeluaran biaya operasional, lebih irit dalam penggunaan kabel, dan keuntungan lainnya yang Anda dapat adalah koneksi transfer data antar node dan komputer bekerja dengan cepat. Selain itu, menggunakan jaringan LAN, rasanya kita juga tidak memerlukan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan LAN. Lalu, kerugian menggunakan jaringan LAN, tentu saja dengan memilih menggunakan jaringan yang satu ini adalah beberapa kekurangannya, seperti cakupan wilayah koneksi yang terbatas, sehingga hal tersebut menjadi salah satu kekurangan dari jaringan LAN. Berbeda dengan jaringan area luas atau Wide Area Network atau WAN, maka LAN mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai pesat data yang lebih tinggi. Yang kedua, meliputi wilayah geografi yang lebih sempit. Yang ketiga, tidak membutuhkan jaringan telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Yang keempat, biasanya salah satu komputer di antara jaringan komputer itu akan digunakan menjadi server yang mengatur semua sistem di dalam jaringan tersebut. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Metropolitan Area Network atau yang biasa disebut MAN. Apa itu jaringan komputer MAN? Metropolitan Area Networking atau jaringan area metropolitan adalah jaringan komputer yang meliputi area yang lebih besar dari LAN. Misalnya, antar wilayah dalam satu provinsi. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Seperti contoh yaitu jaringan departemen di mana beberapa kantor departemen tingkat. Yang kedua, kabupaten atau kota dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Kelebihan dari jaringan MAN
Yang pertama, server yang berada di kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data dari semua kantor cabang yang ada. Yang kedua, transaksi yang dilakukan real time atau data yang ada di server pusat akan diupdate saat itu juga. Yang ketiga, cakupan wilayah dari jaringan lebih luas dibandingkan dengan sistem jaringan komputer lainnya, sehingga berkomunikasi dapat menjadi lebih efisien dan tentu saja mempermudah bisnis yang dilakukan. Yang keempat, komunikasi yang dilakukan antara satu kantor dengan yang lainnya dapat menggunakan chatting, email, dan lainnya. Yang kelima, adanya video conference atau VCon. Yang keenam, keamanan dari jaringan komputer MAN lebih baik dibandingkan yang lainnya. Lalu, kekurangan dari jaringan MAN yaitu yang pertama, biaya operasional yang cukup mahal. Yang kedua, instalasi infrastruktur tidak mudah atau membentuk sebuah jaringan yang sulit. Yang ketiga, rumit untuk diperbaiki pada saat terjadi troubleshoot pada jaringan. Karakteristik dari jaringan komputer MAN yang pertama, meliputi area yang luas dan berkisar antara 5-50 km. MAN ini mencakup area perkotaan. Lalu yang kedua, sebuah MAN seperti WAN ini umumnya tidak dimiliki oleh satu organisasi. MAN, komunikasi linknya serta peralatan umumnya dimiliki oleh salah satu konsorsium pengguna atau juga oleh penyedia layanan jaringan yang menjual pelayanan kepada pengguna. Yang ketiga, MAN ini sering juga bertindak sebagai jaringan kecepatan tinggi. Hal tersebut juga sering digunakan di dalam menyediakan koneksi bersama untuk jaringan lain yang dengan memanfaatkan link ke WAN. Yang keempat, MAN ini berukuran lebih besar serta biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. Yang kelima, hanya mempunyai sebuah atau dua buah kabel serta tidak mempunyai elemen switching. Baik, di sini adalah gambar jaringan komputer MAN. Lalu yang ketiga yaitu Wide Area Networking atau yang biasa kita kenal WAN. Apa itu WAN? WAN adalah singkatan dari istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris, biasa disebut Wide Area Networking, merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Kelebihan dari WAN yang pertama, dapat berbagi file dengan jarak yang jauh. Yang kedua, berbagi file dengan jangkauan yang lebih luas. Yang ketiga, pesan dapat dikirim dengan cepat. Yang keempat, semua orang yang berada dalam jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Yang kelima, dapat berbagi software dan research dengan koneksi workstation. Lalu kekurangan dari WAN yaitu yang pertama, dipastikan biaya operasional mahal dikarenakan jarak yang sangat jauh dan luas. Yang kedua, instalasi jaringan yang rumit. Yang ketiga, memerlukan firewall atau pelindung yang baik. Yang keempat, dengan jarak yang jauh, tidak semuanya perlindungan pada jaringan WAN ampuh terhadap serangan hacker. Yang kelima, kebutuhan WAN yang mahal untuk membangun jaringan WAN. Yang keenam, perawatan jaringan yang full time. Karakteristik dari WAN sendiri untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN dan MAN. Oleh karena itu, jaringan WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan yang luas.
Yang kedua, WAN memiliki cangkupan area yang luas. Yang ketiga, menggunakan koneksi serial dari berbagai macam jenis untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan. Yang keempat, dapat melakukan paket data maupun frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Yang kelima, yaitu bekerja pada layar fisikal dan data link dari layar OSI. Berikut adalah penjelasan dari gambar WAN atau Wide Area Networking. Baik, sekian presentasi dari saya, Harfian Septiani Aisyah Putri, dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 21. Saya mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah dapat memahami penjelasan dari saya dan memperhatikan setiap slide dari PPT saya barusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.